Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara agar tanaman keladi daunnya lebat dan rimbun part yang kedua. Nah, seperti teman-teman lihat, ini depan saya adalah beberapa daun ya dari tanaman keladi tisu, dimana ini hasil dari video yang pertama. Maksudnya gimana? Nah, di video yang pertama kemarin itu kira-kira 1 minggu yang lalu ya, itu saya pernah upload, yaitu video yang cukup view-nya meledak ya, dimana cara agar tanaman keladi itu daunnya lebat dan rimbun. Itu banyak yang ditonton oleh para pemirsa di rumah, dan karena begitu antusiasnya pengen tahu gimana sih agar cara tanaman keladi kita itu daunnya lebat dan rimbun. Nah, di video yang kedua ini adalah lebih kepada hasilnya ya, hasil dari teknik yang saya lakukan pada video yang pertama, yaitu cara agar tanaman keladi lebat dan rimbun. Nah, di video kali ini, di part yang kedua ini saya akan berikan hasilnya, yaitu teknik yang pernah saya berikan pada video yang pertama adalah pemotongan pada umbi atau melakukan pelukaan ya pada umbi. Dan ini hasilnya ya. Nah, lihat, kemarin itu hanya 2 daun ya, hanya 2 daun. Kemudian saya melakukan pelukaan pada umbi, dan hasilnya seperti apa, luar biasa. Coba lihat, akarnya sangat lebat ya, akarnya sangat lebat, sangat putih ya. Ini udah saya bongkar ya dari media tanamnya, karena saya pengen saking pengen memberikan hasil yang terbaik kepada teman-teman. Gimana sih, apakah benar apa yang saya lakukan ini benar atau tidak, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada teman-teman. Malam-malam saya bongkar media tanamnya, kemudian saya cuci dengan pupuk organik cair, dan sekarang saya perlihatkan pada teman-teman akar atau umbi yang saya melakukan pelukaan ya, hasilnya seperti apa pada malam hari ini. Kalau teman-teman belum pernah melihat di video part pertamanya, teman-teman bisa cek ya di playlist tanaman, video yang berjudul cara agar tanaman keladi daunnya lebat dan rimbun. Nah, ini hasilnya, yaitu keluar 1 daun baru ya. Ini kemarin ada 2, sekarang keluar 1. Nah, ini tidak begitu putih karena tidak saya jemur 24 jam ya, atau full sun dari pagi sampai sore. Karena pertama lagi musim hujan, kedua saya belum memasang dari fiber ya, fiber bening di teras. Jadi saya sementara paling seminggu sekali melakukan penjemuran 1-2 jam, dan hasilnya cukup lumayan, tidak begitu hijau banget ya. Nah, ini yang daun-daun yang masih muda, masih hijau, agak kotor karena tertimpa dari air hujan ya, yang kotor, airnya agak kotor nih untuk lapisan daunnya, tapi tidak apa, nanti saya akan cuci. Yang penting hasilnya ya, hasilnya keluar 1 daun baru ya. Lalu saya akan berikan hasil yang kedua apa, ini dia, tara, teman-teman bisa cek ya. Nah, itu dia titik tumbuh baru. Nah, itu dia, saya akan tunjukkan dengan ujung pisau ya, 1, 2, kecil sekali ya. Tapi inilah hasil dari tutorial atau teknik yang saya lakukan, sehingga muncul titik-titik tumbuh pada tanaman keladi ini, sehingga nanti beberapa minggu ke depan pasti yakin akan muncul daun-daun baru dan semakin lebat. Sekarang apa yang akan saya lakukan? Tunggu ya. Ini kita singkirkan dulu untuk teknik yang pertama. Nah, untuk teknik yang kedua, yaitu kemarin saya melakukan pemecahan ya dari umbi tanaman keladi menjadi 2. Nah, ini dia hasilnya. Tara, kemarin itu ada 2 daun, jadi kemarin itu begini ya. Ini saya tutup. Nah, itu dia. Pada video yang pertama itu dari sebuah tanaman keladi itu daunnya ada 2 seperti ini ya. Seperti ini 1, ini 2. Ini saya tutup dulu yang belakang. Nah, ini di video yang pertama dulu itu, yang part 1 itu
tanaman keladinya seperti ini. Jadi satu pohon ada 2 batang daun ya, seperti ini. Lalu akarnya masih menyatu. Nah, lalu saya melakukan teknik pemecahan pada umbi seperti ini ya. Umbinya saya potong jadi 2 set. Nah, ini buktinya kalau teman-teman tidak percaya, nanti dikira ini pohon yang lain ya, tidak sama dengan di video yang pertama. Nah, itu dia, kelihatan kan? Ini hasil pemotongan dan ini hasil pemotongannya. Kita zoom ya. Nah, itu dia. Jadi ini real tanaman yang ada di video yang part satunya, dan ini hasilnya di video yang part kedua ini. Hasilnya apa? Lihat, akarnya sangat lebat tumbuh ya, putih bersih, kaku, kokoh ya, tidak membusuk. Nah, ini juga menjawab di pertanyaan beberapa teman-teman kemarin ya, yaitu yang menanyakan apakah hasil dari pemotongan umbi lalu kita tanam itu apakah akan membusuk. Dan hasilnya teman bisa lihat sendiri ya, tidak membusuk sama sekali, bahkan akarnya semakin tumbuh, semakin panjang dan lebat. Karena kenapa? Karena media tanam yang steril. Lagi-lagi yang saya rekomendasikan adalah sekam bakar. Itu adalah media tanam yang steril, sehingga tidak akan melakukan pembusukan pada luka pada umbi. Sekalipun umbi kita potong dan tidak kita rendam dengan fungisida pun, hasilnya umbinya tidak akan membusuk ya, walaupun kita melakukan pemotongan atau pelukaan. Ini hasilnya. Dan hasil yang kedua apa? Yaitu tumbuhnya tunas baru. Ini lihat, satu ya. Dan ini yang kemarin juga tumbuh tunas baru. Nah, ini baru seminggu ya. Nanti mungkin akan seminggu kedua, minggu 3, bulan kedua akan semakin banyak lagi. Lalu sekarang udah tahu hasilnya ya. Malam-malam saya bongkar media tanamnya hanya untuk menunjukkan kepada teman-teman di rumah ya, para sobat pres di rumah, para pencinta tanaman hias yang selalu setia menonton channel saya. Bukti bahwa yang saya lakukan ini sekali lagi tidak hoax ya, tutorialnya mungkin di channel-channel sebelah cuma memberikan segelintir informasi, jadi agar teman-teman lebih detail dan paham ya. Hari ini saya berikan hasilnya. Lalu untuk selanjutnya apa yang akan saya lakukan? Sekali lagi saya akan melakukan pelukaan pada umbi ya. Nah, umbinya ini saya akan melakukan pelukaan sehingga memacu pertumbuhan akar dan titik tumbuh dan munculnya tunas-tunas baru atau daun-daun baru pada tanaman keladi kita di rumah. Nah, gimana? Ini sama saya akan lakukan seperti video yang pertama ya, melakukan pelukaan ini pada umbi. Dan untuk yang pemecahan pada umbi ini tidak saya akan lakukan pemecahan lagi ya, karena kalau saya pecah-pecah nanti tidak rimbun-rimbun. Tapi sekali lagi saya akan melakukan pelukaan pada umbi sehingga nanti akan cepat lagi numbuh daun-daun baru ya, atau tunas-tunas baru. Nah, sekarang gimana caranya? Oke, ini saya sudah siapkan talenan ya, agar mudah pemotongannya. Lalu pisau yang steril, pisaunya bisa direbus dulu ya dengan air mendidih, kemudian diangin-anginkan agar suhunya normal, tidak panas lagi. Barulah kita melakukan pemotongan atau pelukaan pada umbi. Ingat ya, habis ini siram dengan pupuk organik, dengan media tanam, sekam bakar, dan pupuk kambing. Sekam bakarnya 3 bagian dan pupuk kambingnya 1 bagian, diaduk jadi 1, dimasukkan untuk umbinya dan siram dengan pupuk organik. Oke, sekarang kita akan melakukan pelukaan ya pada umbinya. Gimana caranya? Nah, itu dia, kelihatan ya, potong. Itu dia ya, kelihatan ya. Saya melakukan pelukaan. Lalu sedikit lagi sebelah kiri saya akan melakukan pelukaan lagi. Nah, itu. Nah, udah ya, cukup segini aja melakukan pelukaannya. Kemudian habis ini
kita tanam kembali ya di pot menggunakan media tanam yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk yang kedua, pohon keladi yang saya lakukan pemecahan umbi juga akan saya lakukan dengan pelukaan ya. Nah ini, nah itu dia. Nah udah ya. Nah ini udah. Lalu yang pohon yang ketiga, nah ini dia. Saya akan melakukan pelukaan lagi ya. Ini kemarin kan di sampingnya hasil pemecahan, saya akan sekarang melakukan di bawahnya dengan pelukaan ya. Oke, itu aja ya. Ini akan merangsang pertumbuhan titik tumbuh tunas baru. Oke ya, sekarang saya akan melakukan lagi pemindahan ke pot ya. Pot masing-masing kembali ke asalnya dengan media tanam yang saya sebutkan tadi ya, sekambakan pupuk kambing, dan jangan lupa disiram dengan pupuk organik. Pupuk organik cairnya apa? Udah saya sering share ya di video-video saya tentang perawatan tanaman keladi, yaitu dari 5 liter air cucian beras disimpan di dalam jerigen, lalu diberikan 2 tutup botol IM4. IM4 itu seperti apa? Kalau teman belum tahu, itu botolnya berwarna kuning, yaitu dari bakteri fermentasi ya. Itu diberikan 2 tutup botolnya, lalu diberikan lagi gula merah yang dihaluskan 120 gram ya. Dihaluskan kemudian dijadikan satu dari ketiga bahan tersebut di dalam sebuah jerigen, lalu ditutup dan diamkan selama seminggu. Kalau udah seminggu berbau tape, itu berarti berhasil. Lalu dicairkan lagi air bersih biasa 5 liter, lalu pupuk organik cairnya adalah 3/4 gelas atau hampir 1 gelas ya. Dilautkan lagi, dicairkan lagi dengan air biasa, kemudian barulah kita siramkan ke perakaran masing-masing tanaman keladi kita ini. Oke ya, sekarang saya akan melakukan penanaman atau repotting ke pot masing-masing. Oke. Nah, oke ya guys, sekarang itu tanamannya udah saya masukkan lagi ke dalam potnya masing-masing ya. Nah, itu ke kamarnya masing-masing ya. Udah kembali dengan media tanam yang saya beritahu tadi ya, sekambakan pupuk kambing. Lalu setelah itu sudah saya siram juga dengan pupuk organik cair yang tadi saya sebutkan cara pembuatannya. Lalu ada pertanyaan nih, keladi ini sebenarnya full sun atau tidak sih bagusnya? Itu nanti saya akan berikan ya video yang terpisah agar lebih detail seperti apa untuk tanaman keladi yang berwarna merah itu dijemur itu bakalan pudar atau tidak, atau yang putih seperti apa hasilnya. Semua akan saya bahas detail nanti di video yang terpisah. Saya udah tonton di channel-channel sebelah itu hanya memberikan penjemuran tapi tidak memberikan detailnya kalau warna merah seperti apa, dan untuk yang berwarna hijau itu kalau dijemur hasilnya seperti apa, lalu solusinya biar nggak pudar itu seperti apa, dengan pupuk apa dan nutrisi jenis apa yang diberikan agar warnanya tetap ngejreng, tidak pudar walaupun dijemur. Pokoknya terus tonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.